Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dan strategi menulis indah, dan ada juga evaluasi menulis permulaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep menulis indah. Lalu yang kedua, ada strategi menulis indah. Yang ketiga, ada langkah-langkah menulis indah. Dan yang terakhir yaitu evaluasi menulis permulaan. Nah, adapun pengertian menulis indah atau menulis tegak bersambung atau menulis halus adalah kegiatan yang menghasilkan huruf yang saling bersambung yang dilakukan tanpa mengangkat alat tulis seperti pulpen atau pensil. Nah, seperti gambar di samping, bisa dilihat kalimat ini Ibu Budi. Lalu di bawahnya ada tulisan tegak bersambung. Seperti ini Ibu Budi. Nah, tegak bersambung itu tidak mengangkat alat tulis ketika menulisnya. Jadi, tidak ada jeda untuk mengangkat alat tulisnya. Lalu ada manfaat menulis indah. Yang pertama, untuk merangsang perkembangan motorik anak. Yang kedua, bisa menulis lebih cepat. Yang ketiga, tulisan yang dihasilkan lebih indah dan lebih rapi. Bisa juga dibaca oleh si pembaca. Yang keempat, bisa melatih kesabaran siswa dalam menulis. Jadi dengan adanya menulis indah, siswa bisa melatih kesabarannya. Adapun strategi menulis indah, yang pertama, perlu kesabaran dalam mengajarkan anak menulis. Jadi, dalam mengajarkan anak menulis, kita harus mempunyai rasa sabar yang sangat besar. Lalu, ajarkan anak-anak kita untuk menuliskan kata-kata atau benda-benda yang sangat ia sukai. Misalnya, anak tersebut menyukai bola. Nah, kita ajarkan dengan kata-kata yang disukai oleh anak tersebut, seperti bola tadi. Lalu, berikan buku khusus untuk latihan menulis. Jadi, untuk latihan menulis ada buku khususnya. Nah, kita harus memberikan kepada siswa. Lalu yang keempat, memberikan contoh penulisan huruf kapital, kecil, dan tegak bersambung. Yang kelima, memberikan contoh teknik penulisan. Nah, kita juga harus memberikan contoh teknik penulisan itu bagaimana. Lalu yang keenam, sediakan buku yang ada gambar benda atau sesuatu yang menarik bagi siswa. Misalnya, siswa itu menyukai apel. Nah, berarti ada gambar apel lalu di bawahnya ada tulisan apel. Seperti itu. Lalu, jangan lupa berikan pujian. Apapun hasilnya, kita harus memuji apa yang sudah dikerjakan oleh siswa kita. Adapun langkah-langkah menulis indah, yang pertama pastikan terlebih dahulu siswa menguasai huruf cetak, seperti gambar di samping. Lalu yang kedua, untuk mengenalkan huruf tegak bersambung dapat dilakukan dengan merangkai titik-titik yang nantinya apabila disambungkan akan membentuk abjad huruf tegak bersambung. Seperti di bawah ini atau di samping ini ada gambar domba atau ada huruf atau ada kata domba. Nah, di sampingnya itu ada titik-titik. Nah, nanti siswa diharuskan untuk merangkai titik-titik tersebut menjadi kata atau menjadi huruf. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu belajar menjiplak huruf tegak bersambung secara per huruf. Dalam hal ini, sediakanlah huruf tegak bersambung secara lepas.
baik huruf besar maupun kecil yang sudah tertulis pada kertas. Lalu, siswa diminta untuk menjiplak tulisan kertas tersebut dengan menaruh kertas lain di atas kertas yang sudah ada tulisan huruf tadi. Lalu yang keempat, belajar menulis menggunakan buku halus, serta dijelaskan pula ketentuan perbandingan tinggi hurufnya itu. Bisa dilihat contoh di samping. Ada huruf B, B cetak, B bersambung, D cetak, D bersambung, seperti itu. Nah, adapun langkah-langkah menulis dalam media buku halus. Yang pertama, memulai menulis dari huruf kecil. Yang pertama ini ada A. Cara mengenalkan bentuk-bentuk baris, serta cara menulis dengan dimulai dari tepi bawah baris ketiga. Bisa dilihat contoh gambar di bawah ini. Ada baris ke-1 sampai baris ke-5. Nah, baris ketiga ini dimulai untuk menulis di media buku halus. Lalu, sebelum itu, siswa harus bisa membedakan huruf mana yang memiliki jambul atau ekor, atau tidak memiliki keduanya, atau memiliki keduanya. Nah, bisa dilihat huruf berjambul ini dibagi menjadi dua, yaitu jambul yang penuh dan jambul yang setengah. Nah, jambul yang penuh ini seperti B, K, H, dan L. Dan jambul setengah misalnya seperti huruf D dan T. Lalu ada huruf berekor setengah seperti huruf P dan Q. Dan yang ketiga, huruf tidak memiliki jambul dan ekor seperti A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z. Lalu yang terakhir yaitu huruf yang memiliki ekor dan jambul penuh seperti F, G, dan J. Lalu, siswa mulai menulis huruf kapital. Yang pertama ini, menulis huruf kapital dimulai dari tepi bawah baris ketiga, seperti tadi sudah dijelaskan. Lalu, huruf kapital ada dua tipe, yaitu tingginya 3 baris dan 5 baris. Semua huruf kapital mempunyai tinggi 3 baris. Nah, area menulis yaitu baris ke-1 sampai baris ketiga, kecuali pada huruf G, J, dan Y. Memiliki tinggi 5 baris atau areanya itu menulis dari baris ke-1 sampai baris ke-5. Itu khusus untuk huruf G, J, dan Y. Nah, seperti ini. Bisa dilihat contohnya. Lalu, jika sudah mahir dalam menulis satu persatu, bisa dilanjutkan juga dengan menulis kata, kemudian menjadi kalimat sederhana. Nah, ketika siswa sudah bisa menulis huruf dengan baik dan benar, siswa diharapkan bisa menulis dengan kata, misalnya kata hujan. Lalu, ketika siswa sudah lancar juga menulis dengan kata, siswa diharuskan menulis dengan kalimat sederhana. Misalnya bisa dilihat dalam contoh gambar di bawah ini, ada kata ketika hujan. Nah, itu bisa masuk ke dalam kalimat sederhana. Lalu, jika siswa sudah lancar menulis dengan buku halus, siswa dapat menulisnya dengan di buku bergaris biasa. Dan juga yang terakhir, berikan selalu pujian kepada siswa atau anak apapun hasil tulisannya agar senantiasa bersemangat dalam belajar menulis. Jadi, apapun hasil dari siswa yang sudah menulis atau sudah belajar menulis, kita harus memuji apapun hasilnya. Nah, ada juga evaluasi menulis permulaan. Evaluasi ini merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh guru untuk menilai efektif atau tidaknya suatu pembelajaran. Jadi, dengan evaluasi ini, kita bisa melihat pembelajaran yang kita sudah ajarkan ini efektif atau tidak. Kalau misalnya berhasil, berarti efektif.
Jika pembelajaran tidak berhasil, berarti kurang efektif. Seperti itu. Bisa diulang lagi. Apa yang kurang dari evaluasi tersebut? Nah, ada juga cara mengevaluasi kemampuan menulis permulaan. Yang pertama ini, ada evaluasi terhadap hasil latihan proses menulis. Jadi, yang pertama ini ada prosesnya. Yang pertama ini seperti latihan menyalin, dikte, melengkapi atau mencocokkan gambar dengan tulisan. Lalu ada mengarang sederhana. Nah, yang kedua ada evaluasi terhadap hasil akhir atau produk menulis. Jadi, tidak menilai pada prosesnya, adapun menilai pada hasil akhirnya. Seperti evaluasi terhadap hasil latihan menulis dilakukan guru selama program formal yang dilakukan melalui evaluasi khusus. Seperti itu. Terima kasih.